Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfani Fridianta, NPM 21150611112. Saya berasal dari kelas PSTIB. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang tugas akhir pada percobaan 3 praktikum sistem basis data, yaitu membuat sebuah tabel data dengan panjang 5 record. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita show database terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah database perpustakaan, di mana kita akan membuat datanya dengan database yang sama. Jadi, kita dapat menghapus database terlebih dahulu dengan cara yaitu drop database perpustakaan. Nah, setelah itu untuk database perpustakaannya akan terhapus, dan cara melakukan pengecekannya yaitu dengan cara show database kembali. Nah, di sini sudah tidak ada lagi database untuk perpustakaan, dan kita dapat membuat sebuah database baru, yaitu dengan cara create database perpustakaan. Nah, dengan ini database perpustakaan yang baru sudah terbuat. Lalu kita dapat melakukan pengecekan kembali dengan cara yaitu show database. Nah, di sini sudah terdapat database baru dengan nama yang sama di perpustakaan. Lalu kita bisa mulai. Yang pertama yaitu kita ke database perpustakaan dahulu, use perpustakaan. Nah, setelah kita masuk ke database perpustakaan, kita dapat membuat sebuah tabel. Yang pertama itu tabel untuk buku. Caranya itu create tabel buku. Untuk tabel buku sendiri isinya yaitu terdapat ID buku, yang mana ID buku ini bertipe data integer dan merupakan primary key. Lalu juga terdapat judul buku, dengan tipe data varchar dan dengan panjangnya yaitu 255. Lalu terdapat penulis, di mana penulis memiliki tipe data yang sama yaitu varchar dan dengan panjang 255. Setelah itu juga terdapat tahun terbit, di mana tahun terbit di sini memiliki tipe data integer. Nah, setelah itu di sini terdapat error di mana tahun terbitnya saya menggunakan strip, di mana seharusnya kita menggunakan underscore. Dapat kita ulang kembali ke tabel buku, judul, penulis, dan tahun terbit. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah sebuah tabel untuk buku. Cara untuk melihatnya itu dengan cara dash buku. Nah, di sini kita dapat melihat tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu terdapat field, type, null, key, default, dan extra. Di mana di field terdapat ID buku, judul, penulis, dan tahun terbit sesuai yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Lalu terdapat tipe datanya, lalu terdapat null, key, di mana di sini ID buku berperan sebagai primary key. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel untuk anggota. Tabel anggota, di mana untuk anggota sendiri berisikan ID anggota dengan tipe data integer dan merupakan primary key. Lalu juga terdapat nama untuk anggotanya dengan tipe data varchar dan memiliki panjang yaitu 255. Setelah itu kita juga memiliki alamat, di mana di sini alamat bertipe data varchar dan dengan panjang yang sama yaitu 255. Lalu juga terdapat telepon dengan tipe data varchar dan dengan panjang itu 255. Setelah itu
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel untuk anggota. Lalu kita cek dash anggota. Nah, di sini sudah terdapat tabel untuk anggota di mana terdapat ID anggota, nama, alamat, dan telepon sesuai yang sudah kita masukkan tadi. Lalu terdapat tipe data, 0, key, di folder ekstra. Nah, setelah itu kita dapat membuat sebuah tabel lagi, yaitu tabel untuk pinjaman. Create tabel pinjaman. Di mana terdapat ID pinjaman dengan tipe data integer dan merupakan primary key. Lalu juga terdapat ID buku, di mana ID buku bertipe data integer. Lalu terdapat ID anggota dengan tipe data yang sama, ID integer. Lalu setelah itu terdapat tanggal pinjaman, di mana memiliki tipe data date. Lalu terdapat tanggal pengembalian dengan tipe data date juga. Lalu kita masukkan foreign key-nya, di mana di sini foreign key-nya yaitu ID buku dengan referensinya itu referensinya buku. Lalu terdapat foreign key kembali, foreign key yaitu ID anggota dengan referensi yaitu anggota. Di sini terdapat kesalahan di mana ID peminjaman saya itu menggunakan strip, sedangkan seharusnya kita menggunakan underscore. Kita ulang kembali. Nah, ID peminjaman sudah tidak benarkan. Lalu ID pinjaman juga terdapat ID buku, terdapat ID anggota, lalu terdapat tanggal pinjaman, terdapat tanggal pengembalian juga. Lalu terdapat foreign key-nya yaitu ID buku. Lalu terdapat foreign key yang kedua, di mana foreign key yang kedua merupakan anggota. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah tabel untuk pinjaman. Kita cek. Nah, dapat kita lihat di sini sudah berhasil membuat sebuah tabel untuk pinjaman, di mana di fieldnya terdapat ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian, di mana ID peminjaman, ID buku, dan anggota memiliki tipe data integer, dan tanggal peminjaman serta pengembalian bertipe data date. Lalu untuk key-nya terdapat foreign key, di mana ID buku dan anggota, dan primary key-nya terdapat ID peminjaman. Lalu setelah itu kita dapat melakukan cek ulang untuk semua tabel yang sudah kita buat. Dapat itu dash buku. Nah, kita lihat apabila sudah benar, kita dapat melakukan pengecekan untuk dash anggota dan juga untuk pinjaman. Nah, apabila sudah, kita dapat lanjut untuk memasukkan nilainya. Jadi pertama kita memasukkan nilai kepada buku. Jadi di sini untuk buku itu insert into buku, di mana terdapat ID buku yang kita masukkan tadi, ID buku, terdapat judul, terdapat penulis,
dan juga terdapat tahun terbit. Lalu kita masukkan filingnya. Yang pertama, di sini kita masukkan sebuah buku dengan judul bulan. Lalu untuk penulisnya yaitu Tereli. Lalu selanjutnya untuk tahun terbit yaitu 2015. Lalu saya kita tutup, beri koma. Lalu untuk yang kedua buku dengan judul Matahari. Untuk penulisnya sama. Tahun terbitnya itu 2016. Lalu lanjut yang ketiga terdapat buku dengan judul Bintang. Lalu untuk penulisnya sama. Jadi buku yang saya masukkan berasal dari seorang penulis yang sama. Buku ketiga ini, buku Bintang, tahun terbitnya itu 2017. Lalu buku keempat, dimana buku keempat ini memiliki judul yaitu Bumi, dimana penulisnya sama dengan tahun terbit yaitu 2014. Dan buku terakhir merupakan buku dengan judul yaitu Matahari Nol. Dengan tulis yang sama. Di sini penulisnya dan tahun terbitnya yaitu 2022. Mari kita tutup. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan ke buku, yaitu terdapat 5 buah buku, yaitu terdapat bulan, matahari, bintang, bumi, dan matahari. Lalu untuk melihatnya, kita melakukan select from buku. Nah, dapat dilihat di sini terdapat ID buku. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 dengan judul yang telah kita masukkan, penulis, dan juga tahun terbit yang sesuai dengan kita masukkan tadi. Lalu kita memasukkan untuk nilai dari anggotanya, yaitu dengan cara insert untuk anggota, di mana terdapat nilai yaitu ID anggota, lalu terdapat nama, terdapat alamat, dan juga terdapat telepon. Lalu masukkan nilainya. Dimana yang pertama terdapat ID anggota 1 dengan nama Fatoni. Lalu untuk alamat Padang Panjang. Dan terakhir nomor telepon. Lalu kita masukkan random. Lalu setelah itu kita lanjut untuk yang kedua. Di sini terdapat 2 dengan nama itu Julian Naga. Lalu untuk alamat Buang Barat, dan nomor telepon dapat kita isi dengan random.
Lalu lanjut yang ketiga. Lalu kita bisa lanjut lagi untuk yang keempat. Lanjut untuk alamat, dan lanjut dengan nomor telepon. Lalu yang terakhir masukkan alamat dan kita masukkan nomor teleponnya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk memasukkan ke tabel anggota. Nilainya terdapat 5 anggota, di mana memiliki ID anggota, nama, alamat, dan telepon. Untuk melihatnya, kita dapat melakukan select tentang from anggota. Nah, dapat terlihat di sini terdapat tabel di mana ID anggota, nama, alamat, dan juga telepon sesuai yang sudah kita masukkan tadinya. Lalu yang terakhir kita memasukkan ke peminjaman, yaitu dengan cara insert into pinjaman, di mana di sini terdapat ID peminjaman, lalu terdapat ID untuk buku, lalu terdapat ID untuk anggota, terdapat tanggal peminjaman, dan juga terdapat tanggal pengembalian. Terdapat tanggal pengembalian, lalu kita masukkan filenya. Di sini kita coba memasukkannya secara deret, yaitu untuk ID pinjaman 1, lalu ID buku 1, dimana ID buku 1 itu melakukan buku dengan judul bulan. Lalu setelah itu ID anggota juga 1, lalu setelah itu kita masukkan tanggal peminjaman dengan format yaitu tahun, setelah tahun yaitu bulan, dan nanti kita masukkan tanggal. Lalu setelah itu kita masukkan untuk tanggal pengembalian. Nah, lalu setelah itu kita lanjut yang kedua, kita masukkan secara urut saja 2, di mana untuk ID pinjaman kedua merupakan buku matahari yang akan dipinjam oleh Brilian. Nah, setelah itu kita masukkan untuk tanggalnya 2023. Lalu kita masukkan tanggal untuk pengembaliannya. Lanjutkan yang ketiga, buku berjudul Bintang dan akan dipinjam oleh Roman Farozi. Lalu kita masukkan tanggal, format waktunya,
tanggal pengembalian. Lalu kita lanjut yang keempat, mana yaitu 4, ID buku 4 yaitu bunyi dan akan dipinjam oleh Adil Hidayat. Lalu terdapat masukkan tanggal ya. Lalu masukkan tanggal untuk pengembalian. Yang terakhir yaitu untuk ID pinjaman 5 untuk buku Matahari Minor dan akan dipinjam oleh Bulan Osepa. Lalu setelah itu kita masukkan tanggal. Lalu kita masukkan juga untuk tanggal kembaliannya. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat error di mana di sini saya salah untuk meletakkan tanda komanya, di mana sebenarnya tanda koma diletakkan di belakang angka bukan di depan angka. Nah, di sini dapat kesalahan pada ID pinjaman 3, 4, dan 5. Jadi dapat kita ulang kembali. Nah, ini dapat kesalahan. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk memasukkan data ke tabel peminjaman. Untuk misalnya kita dapat melakukan select from peminjaman. Nah, dapat kita lihat di sini sudah terdapat ID peminjam, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian sesuai yang sudah kita masukkan tadi pada insert into peminjaman. Nah, lalu setelah ini kita akan mencoba auto increment. Jadi auto increment adalah contohnya pada kita masukkan ID anggota, tadi kita memasukkannya secara manual. Jadi dengan adanya auto increment kita dapat masukkannya secara otomatis dan nilainya akan terus bertambah. Lalu caranya itu sebelum melakukan auto increment, karena ID anggota berelasi dengan peminjaman dan juga merupakan foreign key dari peminjaman, kita dapat melakukan alter table lalu dan kita melakukan drop foreign key-nya dengan cara yaitu alter table lalu pinjaman lalu drop foreign key peminjaman lalu buka. Nah, setelah berhasil, jadi di sini untuk ID anggota tidak akan berelasi lagi dengan pinjaman dan tidak akan menjadi foreign key lagi. Lalu kita lakukan auto increment yaitu dengan cara alter table anggota lalu modify alter table anggota modify kolom ID underscore anggota integer auto
increment. Nah, setelah itu kita coba lagi, adalah dash. Lalu setelah enter table anggota modify, kita dapat melakukan dengan cara melakukan pengeditan kepada tabel anggota. Jadi caranya kita coba untuk kembali menambahkan untuk anggotanya, yaitu dengan cara lalu caranya yaitu dengan cara insert into anggota, dimana untuk insert into anggota ini yang mana tadinya kita sudah memasukkan ID anggota, nama, dan alamat serta telepon. Jadi sekarang kita cukup mengisi dengan nama, alamat, dan juga telepon. Lalu value. Setelah itu kita masukkan nama, di sini bal. Lalu untuk alamat bahasa, dan kita masukkan telepon. Lalu di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, kita sudah bisa masukkannya. Itu kita masukkan nama, alamat, dan juga telepon. Jadi kita lihat. Jadi setelah itu kita lakukan dengan cara select. Nah, di sini kita lihat untuk Iqbal sendiri sudah terdapat ID anggota yaitu 6. Nah, jadi di sini penggunaan auto incrementnya, di mana untuk anggota tersebut yaitu Iqbal, kita hanya memasukkan nama, alamat, dan telepon, sedangkan ID anggotanya akan dimasukkan secara otomatis. Dan ketika kita melakukan dash anggota, dapat kita lihat di ekstra terdapat auto increment, di mana untuk yang pertama tadi ekstra ini kosong karena kita belum memasukkan auto increment. Nah, jadi setelah melakukan auto increment, kita dapat melakukan constraint, yaitu memiliki tujuan agar ID anggota ini berrelasi lagi dengan peminjaman dan menjadi forensik kembali. Dengan cara yaitu alter table, lalu peminjaman, lalu add constraint, dapat add constraint, lalu peminjaman, orange itu ID anggota dengan reference anggota. Nah, maka dari itu setelah kita melakukan constraint pinjaman, maka nantinya untuk dari anggota sendiri akan berrelasi lagi dengan pinjaman dan akan menjadi forensik kembali. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan
pada video kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.